Apa kabar? Kakak berharap adik-adik tetap sukacita ya. Yes, betul kata Kak Edith. Ya, kita tuh harus tetap sukacita ya, walaupun tetap ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Karena COVID-19 ini. Oh iya, walaupun tetap di rumah, kita harus tetap sukacita, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Yuk, sekarang kita mulai ibadah kita. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, yuk kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mulai ibadah sekolah minggu kita ya. Yuk sekarang kita bangkit berdiri dan tetap ingat bernyanyi dengan penuh sukacita. Yuk sekarang kita nyanyi dulu lagu Mars sekolah minggu kita. Horas Sekolah Minggu HKBP. Kristus dagingku name pepele honok kuma pasagap Tuhan dewata. Horas sekolah minggu HKBP dilihat por TV-nya. Horas sekolah minggu HKBP panondang di por TV-nya. Sekali lagi. Tanganku name tetele honok kuma manomba Tuhan Yesus Kristus. Dagingku name tetele honok kuma lapas sama Tuhan debata. Horas sekolah minggu HKBP dilihat di video. Horas sekolah minggu Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memberkati dan menyertai kita. Layaklah kita memuji memuliakan Tuhan atas kasih setianya kepada kita. Mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan buku Ende Loas Rotua Udak Dana. Beta
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya, kita sama-sama mengucapkannya. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Ya adik-adik, layaklah kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan selalu dengan cara yang benar. Sebab Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Ya adik-adik, layaklah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab Dia yang mengizinkan kita kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Mari nyatakan puji syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian Hello Hello kawan semua. Kita nyanyikan dengan sukacita ya. Hello hello kawanku semua, jumpa lagi di sekolah minggu kita. Kita semua penuh sukacita, puji Tuhan selamanya. Kita berdoa bersama, kita bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Benar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Sekali lagi ya. Hello hello kawanku semua, jumpa lagi di sekolah minggu kita. Kita semua penuh sukacita, puji Tuhan selamanya. Kita berdoa bersama, kita bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Adik-adik, hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada ibadah sekolah minggu hari ini yaitu hukum pertama dan maksudnya. Yuk kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya adik-adik, ingat ya, kita harus selalu mentaati hukum Taurat Tuhan kita supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Ya adik-adik, sebagai anak Tuhan kita harus ingat dan melakukan perintah Tuhan. Tentulah salah satu minggu ini kita tidak luput dari dosa yang melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Sebelum kita mengakui dosa dan meminta pengampunan dari Tuhan, yuk mari kita bangkit berdiri, kita memuji dan menyanyikan kidung jemaat dari 36 ayat 1 dan 2. Dihapuskan dosaku.
Adik-adik, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu ampunilah dosa kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistol dalam ibadah sekolah minggu hari ini dan sekaligus ayat hafalan minggu depan tertulis dalam Daniel 3 ayat 28. Yuk kita baca bersama-sama. Daniel 3 ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai epistol dan sekaligus ayat hafalan minggu depan. Yuk kita sama-sama mengaminkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, dalam situasi apapun kita harus tetap mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga kita tetap berjalan di jalan dikehendaki Tuhan. Yes adik-adik, benar itu kata Kak Edith. Kita harus tetap selalu mengingat perkataan Tuhan Yesus, yaitu melalui firman-Nya. Oleh karena itu, kita harus tetap ingat dan melakukannya. Oke? Yuk, sekarang kalian menghafal hafalan minggu depan yang terus di mana? Di Daniel 3 ayat 28. Oke? Sekarang setelah itu kita akan menyanyi lagi dari buku ND, Holan Yesus Dodong Aku. Bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, nama minggu hari ini ini Minggu Ekuadi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan dari Mazmur 27 ayat 7. Dan minggu depan tanggal 30 Mei kita masih tetap ibadah sekolah minggu ya. Iya, betul Kak. Di rumah masing-masing. Tetap sukacita ya adik-adik, sekalipun kita masih mengalami pandemi virus corona yang mengharuskan kita tetap tinggal di rumah. Iya tuh. Sekarang tadi kan udah dibilang minggu depan kita masih ibadah online. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang sudah hafal ayat hafalan minggu lalu? Tertulis dari mana ya kak ayat hafalannya? Tertulis di Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Siapa yang udah hafal di rumah? Kalau sudah hafal, minta tolong papa atau mamanya kirim video ayat hafalannya ya ke kakak pembimbing kelasnya. Oke? Nanti setiap ayat hafalan akan ditampilkan setelah ibadah minggu ini selesai. Oh ya, tetap jangan lupa, harus ingat ya, harus tetap menghafal ayat hafalan sekolah minggu untuk minggu depan yang tertulis di Daniel 3 ayat 28. Oke? Ya adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak pendeta. Iya adik-adik, kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dan khotbah disampaikan oleh kakak pendeta dengan meminta pimpinan Tuhan. Mari kita nyatakan, siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Ende, Goyal Tuhan Marhite Hatami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Masih ada sukacita kan? Ada dong tentunya, selalu ada alasan untuk bersukacita di dalam Tuhan karena anugerahnya besar bagi kita. Yuk kita membuka Alkitab kita. Kita mau membaca firman Tuhan sebagai nas khotbah sekolah minggu hari ini tertulis di dalam Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Kakak pendeta bacakan, adik-adik semua mengikutinya. Demikian. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja,
Benar, ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak pendeta menyampaikan pesan khotbah, ada baiknya kita saksikan dulu ya cuplikan video seperti apa sih cerita perjalanan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yuk. Benarkah hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang. Ayo. Ikat mereka. Sudah kuberi kesempatan, tapi waktumu sudah habis. Lempar mereka ke api. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Apa yang dia lihat? Aku nggak kelihatan dari sini. Ayo. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Dan orang keempat seperti dewa.
Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Gak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Ada lagunya loh adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama yuk. Kita ikuti ya. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar lagu ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit dalam kehidupan iman mereka. Di mana Raja Nebukadnezar saat itu membuat sebuah patung emas dan memberikan perintah supaya setiap orang harus sujud menyembah patung emas itu, tidak terkecuali ketiga pemuda Yahudi. Yaitu siapa tadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ikut juga dibawa ke pembuangan Babel. Perintah raja harus dipatuhi. Kalau tidak, tahu nggak apa yang terjadi? Akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tentulah perintah raja tersebut bertentangan dengan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka percaya dan memiliki iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan, bahwa hanya Allah satu-satunya yang layak disembah. Mereka ingat loh pada perintah Allah yang mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Siapa yang masih ingat itu titah keberapa? Titah pertama. Good. Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya, termasuk daripada Raja Nebukadnezar. Adik-adik sekalipun, Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan pilihan yang sangat sulit, di mana nyawa mereka menjadi taruhan. Mereka tidak mau menyembah patung emas raja itu. Dan bahkan ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan Raja Nebukadnezar yang sangat kejam itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan gagah dan tegas menjawab dengan pernyataan iman percaya mereka terhadap otoritas Allah. Yang bisa kita baca di Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Yuk kita baca bersama-sama adik-adik. Kita baca ya. Apa yang dikatakan mereka di Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Yuk kita baca. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepadamu, Tuanku, dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami,
maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kalau di bahasa Batak dikatakan di Bibel, mololomo rohani debatanami nahului hami saipa luaona dohami. Artinya, jika Allah mau, jika Allah kami berkenan, Dia akan menyelamatkan kami. Suatu jawaban yang sangat tegas ya. Mendengar jawaban Sadrak, Mesak dan Abednego ini, Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah dan memerintahkan supaya Sadrak, Mesak dan Abednego dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Adik-adik, ada enggak adik-adik bertanya, kenapa Tuhan ya sepertinya tinggal diam? Kenapa sepertinya Tuhan diam? Sampai membiarkan Sadrak, Mesak dan Abednego hambanya itu dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tunggu dulu adik-adik. Sekalipun Tuhan sampai membiarkan Sadrak, Mesak dan Abednego dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, Tuhan menyertai mereka loh dalam perapian yang menyala-nyala itu dan menyelamatkan mereka. Dalam perkenanannya Allah menyertai dan menyelamatkan Sadrak, Mesak dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala itu. Oleh keteguhan iman dan ketaatan penuh kepada Allah, Sadrak, Mesak dan Abednego diizinkan melihat dan menyaksikan kuasa dan kebesaran Allah yang dahsyat luar biasa. Adik-adik, tidak hanya mereka yang diizinkan Tuhan melihat dan merasakan kuasa dan kebesaran Allah yang dahsyat dan luar biasa itu. Semua orang di sekitar mereka dapat melihat dan menyaksikan kuasa dan kebesaran Allah yang dahsyat dan luar biasa itu. Dan pada akhirnya tahu nggak adik-adik apa yang terjadi yang lebih spektakuler? Semua orang, rakyat, bangsa Babel saat itu diperintahkan untuk mengakui dan percaya bahwa Allah yang disembah Sadrak, Mesak dan Abednego satu-satunya Allah yang layak disembah. Sebab Dia Allah yang maha tinggi, maha kuasa, yang berkuasa di atas segala-galanya. Itulah perintah Raja Nebukadnezar terhadap semua rakyatnya. Luar biasa ya adik-adik. Sejarah lu mencatat bahwa satu bangsa, yaitu bangsa Babel, telah percaya kepada Allah yang benar. Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Adik-adik, apa ya yang kita pelajari dari perjalanan iman Sadrak, Mesak dan Abednego melalui khotbah hari ini? Yang menjadi pesan khotbah hari ini, nanti ini menjadi tugasnya ya, yang dituliskan kepada kakak-kakaknya, kakak pembimbingnya. Ayo dengarkan baik-baik. Ada 3 pesan khotbah hari ini yang kita pelajari dari perjalanan iman Sadrak, Mesak dan Abednego. Yang pertama, dalam hidup ini kita bisa saja diizinkan Tuhan loh menghadapi penderitaan hidup yang sangat berat, seperti api yang menyala-nyala yang mengancam hidup dan masa depan kita. Contohnya, kita dibully karena kita jujur, tidak mau nyontek saat ujian, kita mau mengerjakannya sendiri, tidak mau korupsi waktu kamu nanti jadi pejabat. Bahkan hal-hal besar selalu diawali dari hal-hal kecil. Harus kita pelajari mulai dari sekarang bagaimana hidup jujur, sebagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, pesan khotbah hari ini, tetaplah teguh percaya dan taat kepada Tuhan apapun yang terjadi, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Sekalipun nyawanya menjadi taruhan, mereka tetap taat, percaya kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, pesan khotbah hari ini, Tuhan yang kita percaya, ingat, Dia berdaulat, berkuasa, akan menyertai dan menyelamatkan kita
dalam perkenanannya. Jika Tuhan mau, Tuhan menyelamatkan kita dari segala pergumulan berat itu. Oke? Yuk kita nyanyikan sekali lagi untuk mengakhiri ibadah ini. Kita menyanyikan sekali lagi lagu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana ya perjalanan iman mereka? Yuk nyanyikan dengan sukacita. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu yang memberi kami kesempatan untuk boleh menikmati kebersamaan di dalam Tuhan dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Sekalipun kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami dapat merasakan penyertaan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami tetap teguh percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, belajar dari perjalanan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego hamba-Mu. Biarlah kami boleh tetap teguh di dalam iman kami apapun yang terjadi sekarang dan di masa yang akan datang. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu, berkati Papa dan Mama, berkati kakak abang guru sekolah minggu, amang inang pendeta, amang sintua, inang sintua, semua yang kami kasihi biarlah dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita respon firman Tuhan dan kita menyampaikan persembahan kita puji Tuhan. O ale Yesus Tuhaki. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan Tuhan
di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu semua. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakannya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Saudara semua, selamat siang kakak-kakak dan teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, sebab Ia telah melakukan keselamatan kepadanya oleh tangannya, oleh lengannya yang kudus. Selamat hari Minggu. Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Kakak sekolah minggu sekarang ayat hafalan diambil dari Markus 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepada tangan kanannya dan oleh lengannya yang kudus. Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Hari Minggu kakak dan teman-teman,
Mazmur 91 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. 98 ayat 1. Menyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Terima kasih. Mazmur 98 ayat 1. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan untuk minggu ini, Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Terima kasih. Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Teman-teman Kokas Sekolah Minggu ini saya hafalanku. Mazmur 98 ayat 1. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan dengan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Selamat hari Minggu Kak Edi dan teman-teman. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Nadine, baru Sihombing dari kelas 6. Ayat yang akan saya bacakan adalah Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, lengan yang kudus. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Juan, kelas 6. Saya akan membacakan hafalan Mazmur 98 ayat 1. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan Ia telah kerjakan kepadanya oleh tangan kanannya dan lengannya yang kudus. Terima kasih. Selamat hari Minggu Kak Viana, Kak Oni, dan teman-temanku semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan ayat hafalan kita dari Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, karena Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya dan oleh lengannya yang kudus. Terima kasih. Sekian dari saya. Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya
oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Amin. Selamat hari Minggu Kak Oni, Kak Vina, dan teman-teman. Ayat hafalan hari ini dari Mazmur 98 ayat 1 yang berbunyi, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Abang dan Kakak guru sekolah minggu. Hari ini saya akan membawakan ayat hafalan minggu lalu yang tertulis di Mazmur 98 ayat 1. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hafalan Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu kakak bangku sekolah minggu. Selamat hari Minggu Amang ini pendeta. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dilakukan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu semuanya. Tetap jaga kesehatan dan saling mendoakan. Terima kasih. Selamat hari Minggu Kak Ani dan Kak Vina. Saat ini saya akan menghafal ayat hafalan dari Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Terima kasih. Hari Minggu buat kakak sekolah minggu dan teman-teman. Hari ini saya akan membawakan ayat hafalan saya buat minggu ini. Mazmur 98 ayat 1. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 98 ayat 1. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu, Kak Oni, Kak Vina, dan teman-teman. Sekarang saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Mazmur 98 ayat 1. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 98 ayat 1. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Minggu buat kita semua. Pagi ini saya ingin membacakan ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 98 ayat 1. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Selamat hari Minggu semuanya. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 98 ayat 1. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh
lengannya yang kudus. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan memberkati. Amin. Selamat hari Minggu Kalvi dan Kanggi. Saat ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang tertulis dari Mazmur 98 ayat 1 yang bunyinya adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Terima kasih. Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Shalom, nama saya Iren Borusinora. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, lengannya yang kudus. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Kak Oni, Kak Vina, dan teman-teman semua. Kali ini saya akan membacakan ayat hafalan minggu lalu yang tertulis dalam Mazmur 98 ayat 1. Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, karena Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Jelita. Nama aku Karisa. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Mazmur 98 ayat 1. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan dikerjakan daripadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Selamat hari Minggu kakak. Ayat hafalan hari ini dari Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Terima kasih kakak, Tuhan memberkati. Mazmur 98 ayat 1 yang isinya adalah nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan, karena Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh tangannya yang kudus. Terima kasih. Selamat hari Minggu Kak Edith. Gio akan membacakan ayat hafalan minggu ini. Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah membuat perbuatan-perbuatan ajaib. Ia telah keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Amin. Demikian firman Tuhan. Gio akan menjawab PR dari pendeta hal berdoa. Artinya dekat berbicara dengan Tuhan
Sampai jumpa Kak Edit.